Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai penerapan UI dan PowerFX pada screenform. Untuk itu, mari kita langsung masuk ke tutorialnya. Pertama-tama, kita akan membuat tampilan screenform datanya terlebih dahulu dengan cara duplikat screen pada screen view. Kemudian rename screen tersebut menjadi screen grid. Screen grid. Setelah itu, hapus tabel, text search, dan button grid pada screen grid. Kemudian, ubah labelnya menjadi from form hazard report. Lalu tambahkan 4 button pada kontainer horizontal, yaitu button back, save, send, dan delete. Yang pertama, kita membuat button back terlebih dahulu dengan cara klik insert, kemudian pilih button. Setelah itu, rename menjadi button back. Lalu teksnya kita ubah menjadi back. Kemudian ikonnya kita tambahkan. Pilih arrow left. Kemudian di bagian align, kita pilih yang rata tengah. Setelah itu yang di bagian vertical align, kita pilih yang middle. Kemudian di bagian left pada padding, kita masukkan 2. Setelah itu di bagian height-nya kita masukkan 40. Lalu di bagian align in container, kita pilih custom. Kemudian di bagian width kita ubah menjadi 100. Setelah itu, kita ubah warnanya menjadi abu-abu. Kemudian di bagian font size-nya kita masukkan 16. Lalu di bagian font weight-nya kita pilih yang bold. Kemudian di bagian border kita pilih yang solid, lalu ukurannya kita masukkan 2. Terakhir, border radius kita masukkan 20. Button back-nya seperti ini. Selanjutnya, kita salin button back untuk button save, send, dan delete. Lalu kita rename menjadi button save. Kemudian button send. Terakhir, button delete. Lalu kita ubah teks, icon, dan warnanya. Yang pertama, kita ubah yang button save terlebih dahulu. Di bagian teksnya kita ubah menjadi save. Lalu, ikonnya kita ubah menjadi save. Kemudian, warnanya kita ubah menjadi warna hijau.
Nah, selanjutnya kita settings button send. Teksnya kita ubah menjadi send. Kemudian ikonnya kita ubah menjadi icon send. Kemudian warnanya kita ubah menjadi warna biru. Kemudian settings button delete. Di bagian teksnya kita ubah menjadi delete. Setelah itu di bagian ikonnya kita ubah menjadi icon delete. Terakhir, warnanya kita ubah menjadi warna merah. Path buttonnya seperti ini. Selanjutnya, kita tambahkan elemen tab list pada kontainer vertikal. Tab list. Lalu settings items-nya menjadi hazard information workflow history. Selanjutnya, kita tambahkan form pada kontainer vertikal. Klik insert, kemudian pilih form. Lalu kita pilih hazard information. Kemudian, sesuaikan field yang ingin ditampilkan pada form. Hazard title, description, kita bisa juga menambahkan field dengan cara klik add field, kemudian pilih field yang ingin ditampilkan pada form. Kemudian klik add. Selanjutnya, kita settings function on select pada elemen tab list. Setelah itu, kita salin untuk function on visible pada screen grid. Selanjutnya, settings function visible pada form.
Terakhir, kita setting function default mode pada form. Tampilan screen formnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke proses create data. Pertama-tama, buka screen view, kemudian tambahkan pada properties on select di button create. Yang pertama, kita tambahkan reset form. Kemudian kita tambahkan new form. Terakhir, kita tambahkan function navigate. Function navigate, reset form, new formnya seperti ini. Selanjutnya, setelah itu, buka screen create, kemudian tambahkan function lookup pada properties default selected items di bagian combo box report by. Sebelum itu, kita harus unlock agar bisa mengedit kolom tersebut. Function lookup-nya seperti ini. Selanjutnya, kita tambahkan function submit form pada properties on select di button save. Function submit formnya seperti ini. Kemudian, kita tambahkan function navigate pada properties on success di form 2. Function navigate-nya seperti ini. Kemudian, kita salin function navigate tersebut untuk properties on select di button back. Selanjutnya, kita masuk ke proses edit data. Pertama-tama, buka screen view. Kemudian di bagian table hazard report. Selanjutnya, kita akan membuat variabel selected berisi function lookup pada table hazard report.
Kemudian, kita tambahkan function navigate. Jika sudah, buka screen create. Di bagian form 2, settings properties default mode. Kemudian kita tambahkan function var selected pada properties items. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses terakhir, yaitu proses delete data. Pada bagian button delete, tambahkan function remove pada properties onSelect. Kemudian tambahkan function notify Terakhir, kita tambahkan function navigate. Function remove, notify, dan navigate-nya seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian terhadap fitur-fitur yang telah kita buat. Pengujian pertama adalah fitur create data dengan cara menekan tombol create, kemudian mengisi form yang telah kita buat. Kemudian, klik button save. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa sistem berhasil menambahkan data baru ke dalam basis data. Selanjutnya, kita akan menguji fitur edit data dengan cara memilih terlebih dahulu baris data yang akan diubah. Misalnya yang ini. Kemudian edit formnya.
Kemudian klik button Save. Nah, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa data pada basis data tersebut berhasil diperbarui. Terakhir, kita akan menguji fitur delete data dengan cara memilih terlebih dahulu baris data yang akan dihapus, misalnya yang ini, kemudian klik button delete. Proses yang dilakukan menyebabkan terhapusnya basis data. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya.